Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rahmayani, SE/MSI. Saya merupakan dosen pada program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan ini, saya ingin memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT pada unsur pengajaran. Di kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Pada pemaparan saya nanti, saya akan membaginya menjadi 4 aspek, yaitu delivery atau penyampaian materi, interaction, interaksi mahasiswa melalui diskusi dan sesi tanya-jawab, praktik dan assessment, penilaian mahasiswa melalui pemberian soal studi kasus, project-based learning, dan juga quiz. Mata kuliah Ekonomi Pembangunan ini merupakan mata kuliah wajib yang diberikan pada mahasiswa program studi Ekonomi Pembangunan. Mata kuliah ini terbagi menjadi 2 jenjang. Pertama pada semester 3 untuk mendapatkan mata kuliah Ekonomi Pembangunan 1 dan pada semester berikutnya yaitu semester 4 melanjutkan ke Ekonomi Pembangunan 2. Pada mata kuliah Ekonomi Pembangunan 1, mahasiswa lebih dibekali penguatan teori terlebih dahulu. Sementara pada mata kuliah Ekonomi Pembangunan 2, mahasiswa selain diberikan penguatan materi, juga aplikasi praktik, analisis dalam pemecahan kasus yang lebih diperdalam. Pada kedua jenjang mata kuliah Ekonomi Pembangunan tersebut, menerapkan metode case study dan juga project based learning atau PJBL. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan salah satu materi pada Ekonomi Pembangunan 2. Mata kuliah Ekonomi Pembangunan 2 ini merupakan kelanjutan dari Ekonomi Pembangunan 1. Permasalahan utama yang terjadi di negara-negara berkembang masih menjadi sentra topik utama dan mendominasi dalam setiap topik. Fenomena pertumbuhan ekonomi dan masalah domestik seperti sumber daya manusia, faktor kelembagaan, peran pemerintah atau negara asing dalam konteks globalisasi mendapatkan perhatian yang cukup dalam mata kuliah ini. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL mata kuliah ini diantaranya adalah mahasiswa mampu menginternalisasikan semangat mandiri dan kewirausahaan, mahasiswa mampu menginternalisasikan sikap apresiatif dan peduli dalam pelestarian lingkungan hidup. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami hubungan antara ilmu ekonomi dengan ilmu pengetahuan lainnya. Yang keempat, mahasiswa mampu mengaplikasikan alat-alat analisis untuk menyelesaikan masalah-masalah ekonomi pembangunan. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami metode kuantitatif dan kualitatif. Yang keenam, mahasiswa mampu mempelajari konsep dasar ilmu ekonomi. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menganalisis perbedaan karakteristik ekonomi di negara maju maupun berkembang. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan ruang lingkup ekonomi pembangunan serta karakteristik negara-negara berkembang, keragaman struktural, negara dunia ketiga, teori pembangunan, kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan, pemerataan hasil-hasil pembangunan, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, serta peran modal manusia sebagai modal pembangunan. Materi yang akan diajarkan selama 1 semester pada mata kuliah ini adalah pada pertemuan pertama, konsep teori pertumbuhan klasik hingga neoklasik, pertemuan kedua, konsep teori pertumbuhan endogen, pertemuan ketiga, konsep kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, pertemuan keempat, teori pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif, pertemuan kelima, konsep globalisasi, perdagangan internasional dan keuangan, pertemuan ke-6, dasar-dasar dan strategi dalam perdagangan internasional. Pertemuan ke-7, kontroversi penanaman modal asing dan utang luar negeri. Pertemuan 8, ujian tengah semester atau UTS. Dilanjut, pertemuan ke-9, keterkaitan ekonomi, pembangunan, dan lingkungan. Pertemuan 10, neraca pembayaran, krisis finansial, dan kebijakan stabilisasi ekonomi. Pertemuan 11, transformasi pertanian dan pembangunan daerah pedesaan. Pertemuan 12, peran modal manusia, pendidikan dan kesehatan dalam pembangunan ekonomi. Pertemuan 13, teori konvergensi pada ekonomi pembangunan. Pertemuan 14, peran kebijakan fiskal dan moneter untuk pembangunan. Pertemuan ke-15, konsep dan teori ekonomi digital. Dan pertemuan terakhir 16, ujian akhir semester atau UAS.
Berdasarkan uraian materi di atas, tentunya mahasiswa selain dibekali kompetensi secara teori, namun juga kompetensi keterampilan menganalisis fenomena-fenomena ekonomi yang terjadi saat ini baik di negara berkembang maupun maju. Materi tersebut disampaikan kepada mahasiswa dalam 16 kali pertemuan secara tatap muka. Metode yang saya gunakan dalam perkuliahan saya adalah dengan metode Flipped Classroom, metode yang mengkombinasikan antara kelas sinkronus dan asinkronus. Pada sesi asinkronus atau daring, sebelum kelas luring dilaksanakan, saya sudah menyiapkan materi yang saya upload di berupa PPT maupun paparan singkat melalui rekaman video yang sudah saya tautkan di channel YouTube saya. Pada sesi ini, mahasiswa diwajibkan untuk menyimak dan mempelajari secara mandiri di luar jam kuliah tatap muka. Materi dan video saya upload dalam Learning Management System yang dikembangkan oleh Universitas Negeri Semarang bernama Elena. Sementara pada sesi sinkronus atau luring, mahasiswa yang sudah menyimak dan mempelajari materi yang sudah saya upload di LMS Elena, pada sesi ini mahasiswa dapat lebih memperdalam pemahaman materi melalui interaksi lebih pada sesi diskusi, tanya jawab, dan praktek yang lebih detail di sesi ini bersama dosen maupun rekan mahasiswa lainnya. Adapun beberapa referensi yang saya gunakan pada mata kuliah ini adalah diantaranya menggunakan Michael Todaro, Darren S. McClure, Jingan, Robert Barrow, Salah, and Martin. Selanjutnya, model pembelajaran pada mata kuliah ini adalah Project Based Learning atau PJBL dan Case Method. Pada case method ini diharapkan mahasiswa mampu menganalisis fenomena ekonomi yang secara real terjadi di negara berkembang maupun negara maju secara individu maupun berkelompok. Sementara pada sesi PJBL ini dimaksudkan agar memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengolah, menganalisis, dan menulis tulisan ilmiah berupa paper jurnal berdasarkan studi empiris secara berkelompok. Model pembelajaran ini diharapkan supaya mahasiswa memperoleh pembelajaran yang lebih bermakna. Pada aspek delivery tadi, penyampaian materi mata kuliah ini dengan metode Flipped Classroom menggabungkan metode sinkronus dan asinkronus. Sementara aspek interaction pada mata kuliah ini berupa interaksi langsung dengan dosen berupa sesi tanya jawab, diskusi, praktek maupun pembimbingan langsung terkait penyusunan proyek. Interaksi antar mahasiswa berupa diskusi, presentasi kelompok, maupun pembuatan proyek paper penelitian secara berkelompok. Kemudian terkait aspek penilaian assessment, kami membaginya menjadi beberapa penilaian. Pertama, diskusi dengan bobot penilaian 30% yang menunjukkan aktivitas partisipatif. Yang kedua, hasil proyek, pemaparan proyek dengan bobot 20%. Yang ketiga adalah tugas, bisa tugas individu dan kelompok dengan bobot 5%. Kuis bisa menggunakan kahot atau kuisis dengan bobot 5%. UTS dan UAS dengan bobot masing-masing 20%. Demikian penjelasan saya terkait dengan aspek assessment maupun deskripsi mata kuliah ekonomi pembangunan. Selanjutnya, mari kita simak rekaman perkuliahan tatap muka saya pada mata kuliah ekonomi pembangunan 2, terkhusus pertemuan ketiga yaitu tentang kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, marilah berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Oke, pada hari ini kita memasuki perkuliahan pertemuan ketiga ya dengan topik kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Sebelumnya saya ingin mengabsen terlebih dahulu ya. Nama Ayunda Lucy. Jadi dari semua kelas ini cukup banyak yang hadir ya, meskipun ada beberapa yang izin tadi sudah konfirmasi dengan saya via WhatsApp. Kita doakan yang sakit juga semoga lekas sembuh. Oke, kita mulai saja ke topik kita hari ini yaitu terkait kemiskinan dan ketimpangan pendapatan ya. Mungkin minggu lalu kita sudah ya mengulas terkait teori-teori pertumbuhan dari yang klasik maupun yang klasik, terutama kita fokusnya ke pertumbuhan ekonomi menurut Solos One. Coba bisa di overview siapa yang mau mencoba terkait perkuliahan? Ya, dengan Mbak siapa namanya? Amalia Nuraini dengan NIM 025. Oke, Mbak Amalia silakan. Di sini saya menyampaikan sedikit dari pertemuan kemarin. Jadi teori pertumbuhan eksotik Solos One itu merupakan salah satu model pertumbuhan ekonomi yang dikembangkan oleh Robert
Solo dan Traverse One. Itu tuh pada tahun 1950-an. Nah, model ini juga menjelaskan bagaimana pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang ditentukan oleh faktor eksogen seperti pertumbuhan Ya, terima kasih Mbak Amalia. Jadi fokus kita minggu lalu adalah teori pertumbuhan eksogen yang diperkenalkan oleh Solo Swan ya. Kalau klasik atau Keynesian itu ada Harrodoma, kalau neoklasik ada si Solo Swan yang mengenalkan teknologi itu sebagai variabel eksogen seperti yang disampaikan oleh Mbak Amalia. Variabel eksogen itu apa Bu? Bedanya dengan variabel endogen. Kalau eksogen tentu saja teknologi itu dia tidak embodied atau melekat baik di capital maupun labornya. Si Solo Swan ini mengenalkan pendekatan Higgs netral di mana teknologi itu bisa anggap sebagai variabel residu. Teknologi ini harapannya mampu ya mendorong pertumbuhan ekonomi yang pada model sederhananya diperkenalkan oleh COP12 itu hanya input capital dan labor aja. Di Solo ini mengenalkan variabel residu yang namanya teknologi yang mampu mendorong faktor produksi atau dalam hal ini pertumbuhan ekonomi tumbuh lebih cepat. Itulah highlight ya yang bisa kita resume dari topik kita minggu lalu. Nah, oke, berarti sudah paham ya pertemuan minggu lalu. Kita lanjut pertemuan hari ini terkait kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Apa sih urgensinya? Kok kita penting Bu membahas topik ini? Karena kalau berbicara terkait kemiskinan dan ketimpangan ini, dia salah satu indikator ya, variabel yang mampu melihat keberhasilan pembangunan suatu negara. Jadi indikatornya kalau suatu negara, suatu wilayah tingkat kemiskinannya rendah, ketimpangannya rendah, itu menunjukkan progres pembangunan ekonomi di negara tersebut berhasil. Ya, khususnya ini concernnya kita ke negara berkembang. Kenapa negara berkembang? Karena memang kebanyakan problem-problem kemiskinan, ketimpangan itu banyak sekali terjadi di negara berkembang atau istilahnya menurut Rodaro adalah dunia ketiga. Tapi kalau negara maju ada nggak Bu kemiskinannya? Ada pastinya. Di negara maju ada nggak ketimpangannya? Ada, meskipun levelnya sangat kecil kalau dibandingkan dengan kita. Bahkan tingkat kemiskinan kita itu waktu COVID-19 nanti akan saya tunjukkan datanya itu sampai double digit di atas 10%. Tapi setelah masa recovery itu kita berhasil menurunkan tingkat kemiskinannya di bawah double digit. Oke. Kemiskinan itu sendiri apa sih definisinya? Di sini kita bisa membedakan definisinya ada dua pendekatan. Yang pertama yakni menurut BPS, definisi penduduk miskin menurut BPS itu sendiri adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita ya, hitungannya per kepala, per orang, per bulan di bawah garis kemiskinan. Dan pendekatan yang dia gunakan, BPS ini menggunakan kebutuhan dasar atau basic needs approach. Basic needs approach itu apa Bu? Ada dua. Ya, garis kemiskinan menurut BPS ada dua pendekatan, baik kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Bukan makanan meliputi apa aja? Ada sandang, ya, papan, kesehatan itu masuk di dalam kebutuhan bukan makanan. Ya, kalau makanan ya beras, gula, teh, dan kebutuhan sehari-hari yang kita butuhkan untuk makan. Di sini ya, garis kemiskinan BPS tadi kita formulasikan sebagai dihitung dari garis kemiskinan makanan dan juga garis kemiskinan non makanan. Dan ini dimonetasikan dalam nilai rupiah, tidak dalam satuan unit atau apapun, tapi di sini satuannya rupiah. Nah, versi kedua, definisi kemiskinan itu ada juga menurut World Bank ya. Terakhir, World Bank itu mendefinisikan penduduk miskin September 2022. Penduduk miskin itu adalah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dengan pendekatan PPP atau Purchasing Power Parity. Kalau sebelum September 2022, menurut World Bank, orang miskin itu apabila pengeluarannya per kapita perharinya itu di bawah 1,9 dolar. Tapi yang namanya perekonomian itu kan mengalami fluktuatif ya, ada inflasi, ada deflasi, dan kemajuan ekonomi yang begitu pesat. Per September 2022, World Bank itu melakukan updating di mana orang dikategorikan miskin apabila pengeluaran perharinya itu di bawah 2,15
US dollar. Dan ini bukan dikonversikan dalam bentuk rupiah. Konversinya adalah purchasing power parity. Nanti kalian bisa cek di websitenya World Bank berapa sih $1 kalau kita monetasikan dalam rupiah dengan satuan PPP. Jadi bukan $1 itu 17.000 misalkan seperti itu, bukan itu yang kita pakai, tapi sebagai konversinya adalah PPP, purchasing power parity. Nah, bagaimana dengan cara menghitung tingkat kemiskinan itu sendiri, Bu? Di sini ada beberapa langkah ya. Pertama, kita bisa menggunakan yang namanya head count index atau hitungan per kepala. Ini adalah untuk menunjukkan berapa tingkat persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan atau kemiskinan absolut itu tadi. Rumusnya apa? Di sini ada P alpha sama dengan 1/n, sigma I sama dengan 1 sampai Q dikali dengan Z min YI per Z kali pangkat alfa. Alfa di sini menunjukkan derajat tadi ya. Kalau kemiskinan absolut berarti P0. Nanti kita juga akan ada P1, ada P2 setelah ini. Nah, yang N di sini adalah jumlah penduduk yang bawah ini. Kemudian yang Q, sigma yang atas ini Q adalah banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Yang Z adalah garis kemiskinan, YI adalah rata-rata pengeluaran per kapita sebulannya yang berada di bawah garis kemiskinan. Jadi kalau ini pangkatnya 0, ya, untuk menghitung kemiskinan absolut, pangkatnya 0 di sini, berapapun kalau dipangkatkan 1 nilainya 1. Ini mungkin ada pertanyaan sebelum kita simulasi perhitungan Gini rasio. Ya, dengan Mbak siapa? Oke, silakan Mbak Nurjana. Izin bertanya terkait yang Ibu sampaikan tadi, persentase penduduk miskin anak nol, terutama di Pulau Jawa tadi, itu kan memperlihatkan bahwasanya di perkotaan ini persentasenya itu lebih tinggi dibandingkan dengan pedesaan. Padahal apabila kita lihat secara data, upah di perkotaan ini kan lebih tinggi dibandingkan pedesaan. Secara infrastruktur pun juga lebih bagus dibandingkan pedesaan. Lalu faktor apa sih Bu yang menyebabkan persentase penduduk miskin di perkotaan ini lebih tinggi dibandingkan dengan pedesaan? Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Nurjana ya, bahwa memang sebagian ya tidak, mungkin hanya beberapa pulau ya, tapi kalau secara relatif di sini ya, baik tingkat kedalaman, tingkat kemiskinan, baik di perkotaan dan pedesaan itu justru yang paling parah di pedesaan, Mbak. Saya ingin meluruskan kembali pertanyaan Mbak Jana. Kalau kita lihat dari kedalaman dan tingkat keparahan itu justru yang hijau tua ini ya, justru pedesaan yang paling tinggi, kedalaman maupun keparahan. Kemudian kalau kita lihat lagi datanya ya, ini ya, ini relatif memang di Jawa persentasenya ya, khususnya mungkin pertanyaan Mbak Jana itu terjadi di Jawa mungkin, ya kan yang ditanyakan. Kalau di luar Jawa justru yang perkotaan itu relatif lebih rendah persentase tingkat kemiskinannya dibanding yang pedesaan. Jadi di Jawa kenapa kok persentase tingkat kemiskinannya malah justru banyak di perkotaan Bu, bukan di pedesaan? Karena kita tahu banyak orang berbondong-bondong ya pindah dari desa ke kota dengan skill yang pas-pasan. Mereka hanya lulusan SMP, SD ya, yang tidak punya ijazah yang layak. Mereka modal nekat ya, pindah bekerja ke Jakarta, ke Surabaya yang masuk dalam kota metropolitan dengan tingkat UMP, upah minimum provinsi yang lebih tinggi dibandingkan daerahnya. Nah, mereka ke sana dengan skill yang pas-pasan, mencoba untuk apply di dalam perusahaan, ternyata mereka tertolak karena tidak masuk dalam kualifikasi yang diinginkan oleh perusahaan itu sendiri. Alhasil apa? Mereka nggak mau balik kan, nggak mau balik ke desanya, mereka luntang-lantung di dalam perkotaan itu, bekerja ala kadarnya, serabutan, khususnya informal, entah jadi kuli, entah jadi apa, sehingga itu justru menyumbang tingkat kemiskinan di beberapa kota besar di Indonesia. Inilah alasan salah satunya kenapa kok di perkotaan, khususnya di Jawa, tingkat persentase kemiskinannya relatif tinggi. Selain itu yang kedua adalah kalau di perkotaan itu tadi dengan UMP yang cukup tinggi, itu juga beriringan dengan biaya living cost yang makin tinggi.
Ya, bayangkan aja kalau di Jawa Tengah misalkan harga 5 kg beras hanya misalkan 60.000 udah dapat. Tapi kalau di misalkan Jakarta mungkin di atas 70.000. Dan biaya kebutuhan lainnya antara Jawa Tengah dan Jakarta itu relatif sedikit berbeda dan lebih mahal di kota-kota yang besar. Itu yang menjadi salah satu alasan. Gimana Mbak Jana, terjawab? Masih ada lagi yang ingin bertanya? Dengan Mas siapa? Ya, silakan Mas Afif. Jadi yang ingin saya tanyakan itu terkait di arah setan kemiskinan. Yes. Setan kemiskinan sendiri bukan tidak diizinkan sebagai jadinya tuh orang miskin akan melahirkan orang miskin lain. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah ada kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan dari pemerintah kepada itu dan apakah evaluasi terhadap yang itu bagus. Oke. Bagus yang ditanyakan Mas Afif ya. Jadi vicious cycle of poverty ini memang lingkaran yang tanpa ujung. Gimana sih Bu intinya? Untuk memutus rantai kemiskinan itu sendiri. Wong ini nggak ada ujungnya gitu ya di sini. Nah, pemerintah sudah melakukan berbagai cara, strategi, dan pemerintah juga telah berkolaborasi ya, khususnya dengan dinas terkait, biasanya Kemensos ya, di mana sudah mengeluarkan paket-paket kebijakan untuk mereduksi, mengurangi tingkat kemiskinan baik di perkotaan maupun pedesaan. Salah satunya adalah dengan program PKH ya, program Keluarga Harapan. Di dalam PKH itu pemerintah juga sudah memberikan beberapa alternatif ya kebijakan, misalkan pemberian BLT, bantuan langsung tunai, kemudian juga ada pemberian program Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan sebagainya, dan yang terbaru ada juga kartu untuk prakerja seperti itu yang memberikan program-program sertifikasi bagi para pekerja. Kenapa kok ini penting Bu? Karena ketika tadi ya mereka dengan pendidikan cukup rendah nggak punya skill yang cukup, akhirnya pemerintah karena mereka sudah masuk usia angkatan kerja, alternatifnya adalah dengan membuat program-program sertifikasi. Jadi mereka dikasih training dulu, kemudian dikasih pelatihan khusus. Ketika mereka udah layak, mereka mengikuti sertifikasi, yang mana sertifikat yang bisa publish itu bisa dipakai untuk melamar kerja. Jadi berapa program udah ini Mas sebenarnya pemerintah itu serius untuk menangani tingkat kemiskinan. Kenapa? Di sini kemiskinan itu kenapa kok penting sekali? Karena concernnya ini masuk poin ke pilar SDGs, salah satunya adalah zero poverty, zero hunger juga. Jadi di sini adalah banyak sekali program yang sudah dilakukan pemerintah. Oke, gimana Mas Afif? Ada lagi? Oke. Kita lanjut dulu untuk terkait simulasi menghitung Gini rasio supaya kalian juga paham ya tadi rumus yang kita peroleh. Nah, sebelumnya saya coba untuk mengenalkan tadi untuk hitung heat count index ya, atau kemiskinan absolut. Di sini bisa terlihat? Di sini contohnya ada 34 provinsi di Indonesia dengan data cukup jumlah penduduk dan juga jumlah penduduk miskin. Satuannya dalam ribu ya, di sini ada data semester 1 yang diambil Maret dan semester 2 di bulan September. Bagaimana Bu cara menghitung heat count index atau HCIP 0 untuk per Maret 2019? Nah, rumusnya sederhana, tadi yang kita sudah sampaikan di PPT itu kan rumusnya adalah ini ya, P0 sama dengan 1 per N, sigma I sama dengan 1 sampai dengan Q, di mana Q-nya di sini tadi adalah jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Nah, ini kalian sambil praktek ya, datanya Excel ini sudah saya kirim di WhatsApp group, bisa di-download ya, kalian coba praktek bersama juga. Nah, rumusnya adalah bagaimana menghitung HCIP 0 untuk Maret 2021, berarti kita hitung di jumlah penduduk miskin di Maret ini, di D4 kita bagi dengan jumlah penduduk keseluruhan di C4. Nah, ketemulah heat count index per Maret 2019 adalah 0,153.
Kita tarik, double klik di sini untuk melihat semua provinsi. Sampai sini ada yang bertanya atau belum jelas? Jelas ya. Selanjutnya untuk praktek saya kasih soal studi kasus. Saya kirimkan soalnya di WhatsApp group. Silakan untuk dikerjakan kurang lebih 15 menit. Oke, waktunya sudah habis ya, 15 menit. Mungkin ada yang mau mencoba mengerjakan soal yang sudah saya kirim di WhatsApp group. Oke, dengan Mbak siapa? Iya. Oke, silakan Mbak Rahma. Mohon jawabannya dikirim dulu ya ke WhatsApp biar saya tampilkan di sini. Oke, udah terkirim ya Mbak Rahma. Coba untuk dijelaskan ke depan di sini, silakan. Oke, dijelaskan. Oke, baik. Yang pertama yang harus dihitung adalah frekuensi relatif mahasiswa. Nah, bagaimana sih cara menghitung frekuensi relatif mahasiswa ini? Caranya yakni frekuensi di kelas pertama atau angka 9 ini kita bagi dengan jumlah atau total frekuensi yang sebesar 61 ini. 9/61 ya. Ada yang berbeda jawabannya? Sama ya, oke. Kemudian nanti teman-teman jangan lupa untuk mengunci menggunakan dolar supaya hasilnya jika nanti ditarik tetap sama. Ini untuk sesi praktik sudah. Kemudian apa sih sebenarnya yang bisa kita tarik dari mata kuliah ini? Tentunya adalah harapannya kalian paham ya apa itu ketimpangan dan kemiskinan itu sendiri. Dan untuk mencoba ya bagaimana sejauh apa pemahaman kalian terhadap ketimpangan. Di sesi terakhir ini saya akan coba untuk kuisis. Jadi kalian bisa join di sini. Bentar, bisa disiapkan, bisa lewat handphone maupun laptop Anda ya, bisa masuk ya. Anda bisa masuk ke webnya Kuisis dan masukkan kodenya 006518. Silakan untuk join di sini dan ada sedikit beberapa exercise ya. Oke, waktu akan saya akhiri segera 1 menit terakhir. Akhirnya sudah menjawab semua di sini. Nah, ini untuk juara 1, 2, dan 3. Juara satunya ada Liana. Mana anaknya? Bisa tunjuk tangan. Kita kasih aplaus ya untuk Mbak Liana. Juara 2 ada Vika Amalia. Yang mana? Oke, kita kasih aplaus dengan untuk Mbak Vika. Juara 3 ada Mbak Nurjana. Tadi mana namanya? Oke, kita kasih aplaus juga untuk Nurjana. Bagi ketiga peserta yang memiliki skor paling tinggi, saya rekognisi ke nilai konversi keaktifan dan kuis dengan nilai A. Ya, kita apresiasi mereka. Bagi yang masih belum beruntung, kita konversi ke nilainya berdasarkan soal yang terjawab. Oke, terima kasih atas perkuliahan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua. Sebelum kita akhiri perkuliahan hari ini, marilah berdoa sekali lagi menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.